Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali teman-teman dengan BJN Tutorial, channelnya para YouTuber pemula. Ya, ini informasi penting ya untuk teman-teman ya, khususnya ya bagi teman-teman yang sekarang udah ngerasain yang namanya sebagai partner YouTube ya. Nah, masalahnya apa Bang? Itu kan yang kita tunggu-tunggu, yang kita memang nantikan ya. Benar, itu nggak salah. Tapi justru di situ seperti yang saya uraikan di video sebelum-sebelumnya, itu menjadi tolak ukur awal kita untuk berjuang. Ingat, itu menjadi awal berjuang. Bukan berarti teman-teman harus bersantai ria, tidak bisa. Kenapa? Karena untuk yang pertama kali monet, teman-teman harus dilakukan adalah mengejar yang namanya $10 pertama ya. Dan perlu diketahui, $10 pertama itu tidak mudah, berat ya bagi mereka-mereka yang memang punya konten yang memang isinya itu tidak sebaik yang diharapkan penonton. Hasilnya apa? Nanti rasakan sendiri. Cek di dalam analitik di YouTube Studio apa yang dihasilkan. Itu penghasilannya minim. Karena apa? Kita butuh yang namanya video lebih ya. Terus terang itu butuh video lebih. Itu menurut saya melalui analisa dan riset saya. Faktanya apa? Kalau kita tidak bisa mendapatkan penonton lebih dengan tata cara kita mengupload video lebih dari durasi yang biasanya. Artinya gini, durasi tempo menayangkan video, bukan durasi videonya. Yang dimana kalau kita memang biasanya 1 minggu sekali atau seminggu 2 kali, ya harapannya bisa lebih dilipat gandakan lebih banyak. Artinya kalau memang seminggu 2 kali ya jadilah 4 kali. Kalau seminggu 1 kali ya jadikan 2 kali dalam 1 minggu. Itu yang harus dilakukan. Nah kenapa Bang? Gini teman-teman, di saat kita video sudah monet, itu otomatis satu, iklan kan berjalan. Ini bicara tentang 4.000 jam tayang dan 1.000 subscriber dan 4.000 jam tayang. Kalau itu sudah tercapai, mau tidak mau teman-teman itu harus lebih intens membuat video. Agar apa? Agar iklan yang kita terima atau iklan yang masuk ke dalam video kita itu makin banyak jumlahnya. Semakin banyak akan mempercepat yang namanya penghasilan. Terkecuali kalau dirasa video 1 minggu sekali yang ditayangkan tuh videonya penontonnya rame, itu enggak masalah. Karena apa? Kalau memang video kita durasinya di bawah 10 menit, paling mentok kita pasti dapatnya cuman berapa? Iklannya itu kalau yang umumnya yang saya lakukan untuk pengamatan di algoritmanya YouTube, itu iklan tuh rata-rata masuk di 3 menit sampai 4 menit. Tapi kalau kita mengatur di video itu kan bisa diatur untuk iklan jeda iklannya mau berapa menit. Nah, lebih baik teman-teman jeda 3 menit atau 4 menit. Udah. Makanya kalau durasinya cuma di bawah 10 menit selesai sudah. Berarti iklan kita cuma dapat berapa? Tinggal hitung aja. Walaupun kadang di awal menit pertama kita harus menaruh 2 iklan. Itu belum tentu semuanya bisa masuk. Kadang-kala cuma 1 iklan yang ditayangkan oleh YouTube. Lalu kita masuk ke menit yang keberapa? Ke 4 menit kah atau 3 menit? Saran saya lebih idealnya di 3 sampai 4 itu ya selesai. Yang sudah pernah saya lakukan dan sampai saat ini masih saya lakukan, khususnya di durian jempol. Nah, itu sebagai percontohan teman-teman bisa lihat di durian jempol itu pasti kalau menonton pasti yang namanya iklan pasti masuk di 3 menit dan 4 menit ya. Kalau durasi saya rata-rata memang ada yang 15 sampai 20 sampai 30. Kenapa? Di satu sisi durasi panjang itu untuk menjaga namanya jam tayang agar tidak berkurang drastis, sehingga mengakibatkan biasanya dismonet. Itu satu. Yang kedua, agar iklan kita itu lebih maksimal, lebih banyak, sehingga apa? Di saat kita mengejar $10 pertama itu cepat tercapai teman-teman ya, itu penting. Terkecuali teman-teman mengaktifkan yang namanya super thank, super chat, super stiker, itu beda lagi. Kalau itu mungkin kita bisa mengantisipasi dengan cara ya monat, ini agak trik, ini agak bisa dibilang curang. Contohnya, teman-teman bisa ngasih super thank dengan akun dari teman-teman yang buat sendiri atau dari email lain yang baru, tinggal dikoneksikan dengan apa? Contoh Dana ya, atau dengan kartu yang teman-teman pakai di handphone teman-teman. Itu salah satunya.
Tapi itu tidak berhenti di situ. Di saat kita $10 berhasil teman-teman, itu waduh, kaget saya teman-teman, kaget ya. Di awal saya mengalami monetisasi itu penghasilannya ngeri, nggak segede yang saya harapkan ya, nggak sesuai ekspektasi lah. Karena apa ya, memang secara nggak langsung di awal kita monet, kadangkala itu iklan itu tidak sepenuhnya masuk, itu yang jadi masalah ya. Teman-teman bisa pelajari saat teman-teman sudah merasakan namanya menjadi partner YouTube. Tapi bagi yang belum, ini pembelajaran. Biar pengalaman kita bagikan ini, biar teman-teman tidak jadi masalah nantinya dan tidak kaget. Itu ya, ingat itu. Ya, itu yang akan yang sedang saya sampaikan. Ya, seperti itu. Kembali lagi, mohon teman-teman ya, di saat kita sudah monet itu jangan leha-leha ya, jangan terus nyantai ya. Kalau bisa tadi ditambahin videonya, itu akan menambah yang namanya bagaimana penghasilan di dalam mendapatkan iklan ya, atau mendapatkan gaji dari iklan ya. Karena iklan sendiri yang menggaji kita melalui YouTube, dan YouTube memberikannya melalui dompet digital yang namanya AdSense ya. Setelah kita dapat pin AdSense, itulah kita memang harus lebih berjuang lebih maksimal ya, tidak kita nanggung-nanggung lagi daripada kita tidak dapat hasil sama sekali ya. Eman, bener-bener eman ya. Jadi teman-teman kembali lagi, ayo ya, kita itu bisa kok kalau kita mau berjuang. Kalau kita cuma diem menunggu nggak ada hasil, ingat, konten ya semakin bagus itu pasti semakin ramai. Kita tidak bisa hanya mengandalkan SEO, hashtag ya, kata kunci, deskripsi dan sejenisnya, termasuk thumbnail saja ya. Satu sama lain harus ada keterkaitan yang artinya saling didukung dan mensupport, sehingga apa yang menjadi tujuan kita mendapat penghasilan besar itu bisa tercapai. Itu khususnya kita bicara tentang videonya dengan durasi reguler, bukan yang short ya. Sedangkan short saat ini saya tidak menggunakannya untuk di video-video yang bersifat memang baru mencapai 4.000 jam tayang. Kenapa? Selama subscriber sudah tercapai ya sudah, tinggal saya mengembangkan yang video panjang, terkecuali ya kalau subscriber kita mengalami target yang belum terpenuhi ya. Karena apa, 4.000 jam tayang sudah terpenuhi tapi 1.000 subscriber belum terpenuhi. Nah, itu sebenarnya PR besar ya. Walaupun bisa dibilang di luar sana katanya gampang. Memang saat kita memang melakukan itu dengan baik dan benar itu pasti bisa tercapai. Tapi di saat kita belum tahu, apalagi ngawur, itu susah ya. Apalagi bagi teman-teman seperti saya itu waktunya sangat terbatas karena banyak kesibukan yang harus saya lakukan ya. Mohon maaf teman, karena ini posisi saya ambil di ya acara keluarga, jadi ya mohon maaf kalau ada suara-suara ya, mohon maaf ya, tapi masih jelas ya, bisa mendengar ya. Yang pasti apa yang saya berikan ini berdasarkan pengalaman pribadi saya ya, sekaligus riset dan analisa saya bagaimana mengembangkan satu channel ya. Tidak semata-mata kita cuma punya channel terus target monet selesai, bukan. Kita akan mengejar gajinya. Kapan kita mau gajian bisa berjuta-juta kalau kita nggak maksimal dalam mengerjakan videonya? Itu kan nggak lucu gitu loh ya. Jadi itu ingat teman-teman, lebih maksimalkan di saat kita sudah monet. Ayo tunjukkan kita lebih kerja keras, lebih banyak membuat video ya, khususnya durasi panjang ya. Itu yang diutamakan. Kalau memang teman-teman sudah fokus di video shot, silakan, itu sah-sah saja karena memang ada kemampuan di sana, silakan. Atau cuma dengan menggunakan remix, silakan ya, seperti itu. Tapi kalau temanya memang banyak mengandung yang harus durasi panjang, fokuskan aja. Jadi sekali fokus ya di durasi panjang, fokus durasi pendek atau di short, silakan fokus. Jadi tidak teman-teman mencampur menjadi satu. Itu kadang, mohon maaf, yang terjadi itu kadang ketimpangan atau berat sebelah ya, antara short dan video panjang atau video reguler itu mencolok. Kalau sudah panjangnya ramai, kadang shortnya sepi atau sebaliknya ya. Itu makanya itu perlu yang diwanti-wanti oleh teman-teman ya.
Oke, jadi itu aja dari saya, mudah-mudahan berguna dan bermanfaat. Terima kasih banyak udah mengikuti BJN tutorial channelnya para YouTuber pemula. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.